Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini terus melanjutkan yang kemarin. Kita sudah bicara bagaimana ministry daripada Nuh memulihkan bumi ya, dengan membuat air bah ya. Dan bumi pada waktu itu yang sudah begitu rusak karena terjadi perkawinan campur antara keturunan Set dan keturunan Kain, dan akhirnya dipulihkan dan mulai lagi dengan 8 orang. Dan Nuh dan keturunannya itu Sem, Ham, Jafet itulah yang memenuhi bumi ya. Nah, persoalannya kita tahu ketika itu terjadi, Nuh itu mabuk dan itu Ham itu tidak menutupi ketelanjangan ayahnya, malah dia kasih tahu ya. Tapi kalau Sem dengan Jafet itu dia menutupi, sehingga Ham ini yang dikutuk. Nah, karena itu dikutuk, akhirnya Ham ini punya anak Kusi, punya anak Nimrod. Nimrod ini seorang yang Terus kita baca dulu lah ya, supaya jelas dulu ya. Kejadian pasal 9, ini ada seorang yang namanya Nimrod ya. Ini Ham ya, keturunan Ham, Kusi ya. Kus dengan punya anak lagi dia Nimrod ya. Di ayat 9, kejadian 10 bilang, ia seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Oh, ini saya pakai ILT ya. Nah, perkasa di hadapan itu istilah Ibrani Panim Gibor, itu artinya strong, itu berarti melawan ya. Banyak orang pikir Nimrod ini hamba Tuhan, bukan, dia justru melawan Tuhan ya. Kalau di sini di ILT dipakai terjemahan lain daripada perkasa di hadapan itu dengan tegar menentang. Jadi Nimrod ini seorang yang tegar menentang rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu seperti keturunan Set, dia ingin nama Tuhan disebut. Setelah itu kan kita lihat Set itu orang mulai memanggil nama Tuhan di situ ya. Kalau sudah baca itu di dalam kitab Kejadian itu, yaitu ayat pasal 4 ayat yang ke-6, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, keturunan Set ini adalah orang-orang yang bersekutu terus memanggil nama Tuhan, ada Henok itu dan sebagainya itu. Nah, tapi ketika keturunan Set itu kita tahu tadi kawin ya dengan keturunan Kain, dan akhirnya rusaklah ini bumi gara-gara orang nggak nyebut nama Tuhan lagi. Nah, ini si Nimrod ini lebih gila lagi, dia bangun kerajaan untuk cari nama. Namanya dia betul-betul tolak nama Tuhan itu ya. Saudara kalau lihat ke baca sendirilah itu cerita Nimrod itu. Dia bangun menara dengan cara ingin dia nggak berserak, supaya jangan kita berserak. Karena Tuhan bilang berseraklah kamu, taklukkan bumi, kuasai bumi ya. Nimrod nggak, dia meninggalkan diri, dia tarik orang kepada dirinya, jangan kita berserak, kita cari nama untuk kita gitu ya. Tapi Nimrod ini memang pemimpin yang hebat, dia bisa menggerakkan orang-orang, bahkan dari keturunan ini kan dari keturunan Ham, dari keturunan Ham dan Sem, Ham, Jafet itu ikut juga. Nah, jadi rusak lagi, betul-betul rusak lagi ya. Ini yang pertama udah rusak gara-gara kawin campur keturunan Set dengan keturunan Kain. Yang kedua ini rusak gara-gara Nimrod bangun kerajaan sendiri ya, menyeret juga keturunan, bukan hanya Ham aja, jadi bukan keturunan Ham aja, tapi keturunan Jafet dan keturunan Sem ya. Sehingga akhirnya Tuhan harus menyelesaikan juga. Kita nggak bicara dulu itulah dengan cara mengacaukan bahasa itu ya. Yang kita bicarakan ini sekarang bumi dulu fokusnya ya. Tuhan ingin manusia itu memenuhi bumi, menjadi wakil Tuhan. Selem itu istilahnya kan, dengan Demut itu beranak cucu, supaya ya menjadi wakil Tuhan, menaklukkan segala sesuatu demi kemuliaan Tuhan, demi nama Tuhan. Nah, ini kan kita harus tetap ya fokusnya bumi ya, jangan surga ya. Coba dulu kita sudah baca kemarin itu Mazmur 115 ya. Itu dikatakan langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Nah, jadi kerusakan karena membangun kerajaan inilah yang dibuat Nimrod ini kerusakan luar biasa. Coba dulu kita lihat dulu. Maksud Tuhan tuh sebenarnya apa dengan menaklukkan manusia, menaklukkan bumi? Maksud Tuhan supaya kerajaan sorga itu, yang langit yang milik dia itu, sorga yang milik di mana dia menaruh tahtanya,
itu dijalankan oleh manusia. Turunlah kerajaan sorga itu dijalankan oleh manusia supaya manusia bisa menaklukkan segala sesuatu. Karena manusia tidak bisa menaklukkan segala sesuatu dengan kekuatannya. Harus takhta Elohim itu yang turun dan dia menjalankannya itu, ya, menaklukkan segala sesuatu demi nama Tuhan. Nah, kita lihatlah dulu Taman Eden. Taman Eden itu simbol. Itu tidak ada taman jasmani karena tidak ada namanya pohon kehidupan. Tidak ada yang namanya pohon pengetahuan. Tidak ada ular yang bisa ngomong. Di dunia ini tidak ada. Itu simbol. Simbol apa? Simbol kerajaan sorga yang di bumi ini dalam kondisi awalnya. Manusia masih diproses di situ, kan? Tapi ketika dia jadi kota Yerusalem baru, kita tahu, nggak usah kita baca itu ya, di kitab Wahyu sudah bisa baca itu. Itu juga simbol, bukan kota jasmani, ya. Karena kitab Wahyu itu adalah kitab dengan bahasa simbol. Wahyu 1:1 itu pewahyuan diberikan kepada Rasul Yohanes, itu istilah Yunani semaino itu dari akar kata sema, artinya simbol atau tanda. Pewahyuan itu diberikan kepada Rasul Yohanes dengan bahasa tanda, bahasa simbol. Yerusalem baru itu adalah mempelai anak domba, mempelai Kristus, ya. Nah, itu kerajaan sorga juga turun dia dari sorga ke bumi. Untuk apa? Supaya bumi ini bergerak menuju bumi baru, ya. Tetap fokus Tuhan itu adalah bumi, ya. Saudara jangan berpikir fokus Tuhan itu sorga. Dari Kejadian Wahyu juga fokusnya bumi. Karena apa? Bumi ini diberikan kepada anak-anak manusia. Yesus juga bilang tuh, berbahagialah orangnya lemah lembut karena mereka memiliki bumi, ya. Nah, ini dalam dunia kekristenan sudah terlalu banyak orang mau pengen ke surga aja, ya, meninggalin bumi ini. Oke lah, sekarang coba dulu kita terapkan dulu sebentar, ya. Ini karena kerusakan kedua itu dari kan, yang pertama gara-gara keturunan Set kawin campur, ya, dengan keturunan Kain. Yang kedua ini gara-gara Nimrod bangun kerajaan nih. Ini rusak betul itu, bumi itu dibikin Nimrod ini, ya. Nah, sekarang saya tanya dulu, kita lihat dulu lah gereja, saya menutup ini, ya. Gereja itu tadinya sebenarnya bukan kerajaan manusiawi. Gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil yang di dalamnya ada kerajaan surga, mau dia membawa kerajaan surga, mengekspresikan kerajaan surga di bumi ini, mau menegakkan kerajaan surga di bumi ini. Makanya Tuhan Yesus ajarin sama murid-muridnya, doakan ya supaya datanglah kerajaanmu, datang kerajaan surga dari dimensi surgawi turun ke bumi. Gereja itu agen, ya, alat untuk membawa kerajaan surga ditegakkan di bumi. Tapi ternyata Kisah pasal 20 28-30 sudah baca itu. Ada orang-orang pemimpin gereja meninggikan diri, narik murid-murid kepada dirinya, merasa diri saya berotoritas, saya jadi raja. Saudara tahu nggak, denominasi itu kerajaan. Kenapa? Ada rajanya, ada Nimrodnya di situ. Saudara masuk deh ke gedung denominasi. Sekali aja, nggak lama itu, 10 menit, 15 menit, engkau akan didatangin sama Nimrodnya itu. Penguasa yang tunggal di situ, yang jagoannya di situ. Yang menentukan segalanya, programnya, ya pokoknya acara-acaranya dia yang atur apa semuanya. Bahkan gedungnya itu mungkin milik dia juga itu, ya. Itu kerajaan manusia. Itulah kerusakan gereja itu gara-gara pemimpin meninggikan diri kayak Nimrod. Roh Nimrod itu denominasi itu pemimpin-pemimpinnya punya roh Nimrod itu. Mau berkuasa, ngejar jabatan, karena dari situ kan ada uang, ada macam hormat manusia, macam-macam lah itu, ya. Nah, dia nggak sadar bahwa itu sangat merusak bumi dan sangat merusak gereja. Denominasi itu. Nanti kalau saya lihat di kitab Wahyu itu pasal 17-18, denominasi itu dihakimin. Itu Babel itu, Nimrod, dia kan Nimrod. Kenapa gereja dikasih simbol Babel? Ya karena gereja itu udah jadi kerajaan manusia dengan Nimrodnya di situ. Ya, itu makanya disebut Babel, ya. Nah, kesimpulannya bagaimana lah renungan singkat ini? Kesimpulannya begini, saudaraku. Yang pertama, Tuhan tetap fokusnya bumi. Rencana Bapa dari Kejadian sampai Wahyu tetap bumi. Yang kita injak ini loh, yang saya injak ini nih. Ini bumi ini nih. Ini diserahkan kepada anak-anak manusia nih, ya. Itu satu, ya, kesimpulannya. Yang kedua, di bumi ini ada roh jahat, ya. Tuhan ciptakan itu kerajaan gelap, ya. Kita gereja itu jadi agen untuk bawa kerajaan surga dari dimensi surga itu yang adalah milik Elohim itu, tahtanya itu turun kerajaan surga itu.
Karena kita tidak bisa melawan iblis kalau enggak dengan tahta Elohim ini. Ya, nggak bisa kita menaklukkan segala sesuatu kalau kerajaan surganya nggak turun. Kita nggak punya kuasa melawan iblis kalau tahta kerajaan surga itu nggak turun. Nah, itu dia kesimpulannya. Nah, semoga ini saudara dan saya tidak bangun kerajaan seperti bangun denominasi itu, karena itu sangat merusak. Itu ada roh Nimrod di situ, ya, yang ingin meninggikan diri, ingin cari nama untuk dirinya sendiri, bangun monumen, ya, apa gedung-gedung besar. Itu roh Nimrod, pemberontak itu, ya. Tapi sekarang belum kelihatan, malah dibilang, oh, kalau kita punya banyak pengikut, gedung kita besar, itu malah dibilang sangat diberkati. Ya memang betul juga, itu memang punya Tuhan itu semua, langit, bumi, laut dan segala isinya memang milik Tuhan, ya. Tapi nantilah kita lihat, ketika kedatangan Tuhan Yesus, baru situ Tuhan akan bukakan siapa sebenarnya yang menjadi hambanya, siapa yang bukan, siapa yang meninggikan diri, siapa yang bukan, gitu ya. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk kita menegakkan kerajaan surga di bumi, untuk kita dipakai Tuhan menaklukkan segala sesuatu di bumi. Jangan bangun kerajaan sendiri, ya. Semoga itu ya kasih karunia Tuhan untuk kita. Haleluya. Amin.